kami persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih yang kami sampai di tempat ini. Semua kami berbakat yang kita sebentar lagi belajar kita pada hari ini. Tuhan selalu menyertai sekarang sampai selamanya. Amin. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak dulu ya. Oke. Firman, Profesor, Darman, Disnian, Dira, Intan, Evan, Ustaz. Siapa yang belum ada? Iya, apa? Kenapa bias? Anak-anak, hari ini kita belajar tentang lingkungan dan rusak. Kemarin kita telah belajar mengenai sampah. Nah, sekarang akibat dari banyaknya sampah mengakibatkan lingkungan jadi rusak. Tujuan kita pada pembelajaran ini adalah anak-anak kami bisa memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Kemudian anak-anak kami bisa mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat mengubah lingkungan. Dan ketiga, anak-anak kami bisa menjelaskan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Langsung saja anak-anak, sekarang kita masuk pada pelajaran lingkungan rusak. Anak-anak, lingkungan rusak itu adalah kondisi lingkungan yang mengalami degradasi, seperti hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan penggunaan petroleum. Jadi anak-anak, di sini lingkungan yang rusak ini adalah contohnya kita mengalami kekurangan air, kekurangan udara yang bersih, dan kerusakan ekosistem. Contohnya kepunahan hewan-hewan. Dan kemudian ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, faktor manusia, faktor alam dan faktor manusia. Anak-anak, yang terdapat dalam faktor alam itu contohnya gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah permukaan bumi akibat pelepasan energi di dalam permukaan bumi. Biasanya disebabkan oleh gerakan lempeng tektonik. Contohnya ini diakibatkan oleh jika terjadi tsunami, jika terjadi banjir, jika terjadi contohnya meletusan gunung meletus. Kemudian anak-anak ada tsunami. Nah, tsunami ini serangkaian gelombang laut yang kuat yang terjadi akibat gempa bumi dan terjadi juga akibat gunung meletus. Anak-anak kami semua membuang sampah sembarangan. Ya, bisa terjadi juga jika pohon-pohon ditebang secara liar. Dan kemudian anak-anak masuk pada longsor. Longsor adalah peristiwa geologi yang terjadi ketika massa tanah, batuan atau campuran keduanya bergerak menuruni antar kedua lereng. Nah, anak-anak, longsor ini terjadi bisa karena penebangan pohon sembarangan, kemudian pembuangan limbah-limbah yang terjadi di contohnya di bukit ada, dan akibatnya nanti bisa terjadi yang namanya longsor. Oke anak-anak, pembelajaran kita tentang lingkungan jadi rusak, ada yang bisa memahami atau ada yang bisa ditanyakan? Nah, kalau anak-anak sudah mengerti tentang pembelajaran kita, sekarang Bapak ada pertanyaan.
Bapak akan memberikan ini melakukan tapping stick. Dan jika anak-anak nanti yang mendapatkan spidol ini, jika mendapatkan spidol ini akan maju depan. Untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Kita menyanyikan lagu Balon Kepada 5. Jika nanti spidol ini berhenti di tangan contohnya Iwan, maka Irwan akan maju ke depan. Ini nanti berhenti jika liriknya ada do. Ngerti kan? Oke, langsung kita mulai. 3, 2, ya. Balonku ada 5. Ayo. Rupa-rupa warnanya. Kuning, Motoran lagi ya. Mulai dari sini. Kalau 3, 2, 1. Hah? Banyak kali. Ini yang terakhir ya. Masih ada ya? 3, 2, 1. Di sini ada pertanyaan. Siapa tadi yang pertama? Siapa? Nomor 2. 2. Bagian B. Nomor 2. Iya. Yang kedua siapa? Berapa? Nomor 4. Yang keempat. Ya. Ingat lagi. Iya aja ini. Dua faktor yang merusak lingkungan. Yang pertama faktor manusia dan faktor alam. Kemudian faktor alam yaitu tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Kemudian faktor manusia adanya banjir, tanah longsor
dan seterusnya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang mau kita dulu? Siapa? Oh iya, kita. Terus depan. Baik, pembelajaran kita harus berdoa. Ada tugas. Minggu depan di bawah. Jaga. Ini minggu depan di bawah ya, karena kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengatasi lingkungan yang rusak. Demikian dari pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.